Baik, selamat pagi dokter. Izin mengenalkan, nama saya Joshua David Henley dengan NP 237. Saya bersama Rafif dengan NP 203. Namun di sini untuk penulis web chartnya di sini ada dua orang, yaitu saya dibantu oleh Samantha dengan NP 23065. Di sini saya akan menjelaskan bersama Rafif. Baik, pertama-tama dari overview case 2 CND6 dengan otitis media supuratif kronis. Di sini ada seorang perempuan 15 tahun dengan keluhan utama telinga kanan keluar cairan. Nah, dari penyakit sekarangnya, pasien ini mengalami telinga kanan keluar cairan warna kekuningan, kental dan tidak berbau. Di sini tidak bercampur darah sejak 3 minggu. Lalu ia juga mengeluh nyeri telinga pada telinga kanan dan pada nomor 3 sakit kepala di sebelah kanan. Ia juga merasa panas hingga menggigil, bahkan mendapatkan penurunan pendengaran pada telinga kanan. Penyakit dahulunya, pasien ini mengorek telinga menggunakan cotton bud 2 bulan lalu, selesai berenang untuk mengeringkan telinga. Kemudian juga telinganya nyeri dan berdengung, dan keluar cairan encer putih dan tidak berbau, tidak bercampur darah 1 minggu kemudian setelah dia menggorek telinganya maksudnya. Lalu penyakit keluarganya tidak ada. Lalu penyakit dahulu yang lainnya, di sini dia riwayat beberapa kali keluar cairan dari telinganya dan sering batuk pilek. Penyakit obatnya, pasien mendapat obat dari puskesmas dan berobat ke puskesmas tapi tidak ada perbaikan. Penyakit sosialnya, pasien ini dia berenang, dia juga bila berbicara sangat keras, nonton TV dengan volume yang sangat keras, dan diajak bicara pun harus keras suaranya. Untuk inklusi eksklusinya dan hipotesis yang saya ambil di sini akan dijelaskan oleh Rafif. Baik, untuk hipotesis dari kasus kedua ini, kita akan mengambil otitis media supuratif kronis, otitis eksterna kronis, dan juga mastoiditis. Nah, kenapa dipilih dari otitis media supuratif kronis terlebih dahulu? Pertama adanya otorea kini dengan pus, kemudian adanya nyeri telinga juga pada pasien, kemudian juga ada penurunan pendengaran berkurang tadi pada ini yang kelima. Kemudian juga pasien juga ada riwayat menggorek telinga dengan cotton bud. Kemudian untuk OEK atau otitis eksterna kronis, jadi ini pasiennya juga ada riwayat berenang, kemudian juga ada otorea kini dengan pus, kemudian nyeri telinga, kemudian terjadi penurunan pendengaran juga, dan juga sakit kepala, dan memiliki riwayat mengkorek telinga. Kemudian ada mastoiditis juga, nanti riwayat keluar cairan dari telinga sebelum-sebelumnya. Jadi tadi riwayat penyakit dahulunya dia ada riwayat keluar cairan, kemudian juga sama ada otorea kini dengan pus, kemudian nyeri telinga, penurunan pendengaran, dan juga ada sakit kepala gitu. Itu menjadi maka diambil hipotesis otitis media supuratif kronis, otitis eksterna kronis, dan juga mastoiditis. Selanjutnya untuk pemeriksaan fisiknya, dicek kesadarannya kompos mentis, kemudian keadaannya tampak sakit sedang, kemudian untuk suhunya di 37,5 febris, kemudian untuk heart rate-nya di 84 kali per menit, kemudian tekanan darah di 125/80, kemudian untuk respiration rate-nya di 20 kali per menit, hidung tenggorokan dalam batas normal. Oke, selanjutnya status lokalis telinga. Nah, pada pemeriksaan tanda-tanda vital ini bisa dilihat bahwa kenapa kita masukkan juga otitis media supuratif kronis, otitis eksterna kronis, sama mastoiditis, karena pasien juga mengeluh adanya demam, yang dimana demam itu ada di ketiga hipotesis yang kita keluarkan. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan status lokalis telinga, yang mana untuk status lokalis telinganya, untuk pemeriksaannya ada Rhine, Weber, dan juga Swabah, yang nantinya untuk kanan pasien itu Rhine-nya negatif, kemudian untuk telinga kirinya Rhine-nya positif, kemudian untuk Weber-nya ada lateralisasi ke kanan, untuk Swabahnya memanjang dan sama dengan pemeriksa. Oke, berarti normal. Lanjutnya untuk telinga kirinya normal. Kemudian untuk status kanan, status lokalis telinga, untuk kanan itu positif di tragus pain positif, kemudian untuk di kirinya negatif, kemudian untuk otoreanya positif, di kirinya negatif, kemudian terdapat sekret purulen juga di telinga kanan, kemudian adanya perforasi sentral di telinga kanan, di gendang telinga, kemudian untuk di kirinya negatif, kemudian untuk konus ofleknya itu negatif pada kanan, kemudian untuk kirinya positif. Selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaan penunjangnya. Untuk pemeriksaan penunjangnya
misalnya HB-nya dalam batas normal, kemudian eritrositnya normal, leukositnya masih dalam batas normal tapi sedikit meningkat, kemudian untuk HT-nya normal di 43,2%, kemudian trombositnya juga masih dalam batas normal, kemudian neutrofilnya normal di 50%, kemudian limfositnya normal di 38,5%, itu normal yang meningkat, kemudian monositnya 10%, nah ini terjadi peningkatan pada monosit, kemudian eosinofil 1% normal, kemudian untuk basofilnya di 0% normal. Untuk diagnosisnya kita memilih otitis media supuratif kronis. Kenapa? Untuk dari eksklusi dari kedua hipotesis yang kita lakukan seperti otitis eksterna kronis dan juga mastoiditis, pada otitis ekstrakronis itu riwayat batuk pilek tidak terlalu signifikan dengan kejadian OEK, maka tidak bisa kita jadikan diagnosis. Kemudian untuk eksklusi pada mastoiditis ini merupakan komplikasi tahap lanjut dari otitis media supuratif kronis. Nah, maka itu jadi terparah dari si OMSK. Kemudian nanti tanda khasnya tidak ada dalam keluar pasien, nanti terjadi adanya benjolan kemerahan di belakang telinga di area mastoid, kemudian terjadi vertigo. Izin menambahkan di sini kemudian otitis eksterna kronis juga biasanya conus of light masih terlihat, yang dimana conus of light hanya hilang ketika terjadi perforasi yang muncul pada otitis media supuratif kronis. Baik, mungkin sekian maka kita mengambil diagnosis otitis media supuratif kronis. Saya izin menjelaskan patogenesis patofisiologinya, kemudian akan saya ajukan dengan tata laksana. Pertama-tama di sini etiologinya ada 3 faktor risiko. Pertama, pasien ini menggunakan cotton bud atau mengeringkan telinga, kemudian juga berenang dengan kanal telinganya sering jadi terpapar air, kemudian juga mengalami ISPA yang dimana ditandai dengan batuk pilek. Nah, di sini pasien ini menggunakan cotton bud ini menyebabkan trauma pada membran timpani, menyebabkan terjadi perforasi. Nah, ketika perforasi ini terjadi, maka conus of light-nya akan hilang dan akhirnya akan merasakan sakit juga pada pasien atau nyeri. Kenapa? Karena ada cabang-cabang dari saraf-saraf yang mempersarafi dari bagian membran timpani dan juga telinganya. Yaitu ada cabang cranial nerve trigeminus cabang mandibularis, ada cranial nerve 10 yaitu vagus, dan juga 9 yaitu glossopharyngeus yang menyebabkan nanti pasien ini mengalami tragus pain yang mirip dengan mastoiditis, namun karena tadi sudah dieliminasi mastoiditis jadi bukan ya. Jadi tragus pain, kenapa tragus pain? Karena ada persarafan yang mempersarafi di bagian dari tragus yang berbeda dengan daun telinga. Lalu juga ada otalgia dan juga karena nyeri telinga ya yang dialami pasien, juga sakit kepala yang di sebelah kanan karena cranial nerve ini khususnya dari trigeminus itu menjadi salah satu penyebab sakit kepala, dan karena dia terkena di cabang nomor 3 maka dia bisa menyebar ke cabang utama dari cranial nerve trigeminus yang bisa menyebabkan sakit kepala. Lalu juga ia mengalami konduksi gelombang suara itu menurun. Kenapa? Karena membran timpani ini menjadi amplifikasi dari gelombang suara yang akan diterima oleh malleus, kemudian ditransfer ke incus dan ke stapes, dan terjadi amplifikasi suara sampai 50 kali lebih besar. Namun di sini karena dia tidak bisa menghantarkan suara dengan baik karena terjadi perforasi, maka terjadi tuli konduktif, yang dimana tuli konduktif berarti dia bukan kerusakan saraf tapi kerusakan dari mekanisme konduksinya, yang akhirnya di sini rinanya tidak ada atau negatif. Kenapa rina negatif? Karena gelombang suaranya tidak bisa dihantarkan melalui gelombang suara, kemudian atau gelombang udara. Kemudian di sini Webernya lateralisasi ke kanan. Kenapa? Karena ketika misalnya Weber itu yang di telinga yang sehat itu masih menggunakan getaran suara atau getaran konduksi dari udara, sedangkan yang di sebelah kanan karena dia tidak bisa konduksi gelombang udara dengan baik, dia akan melalui konduksi tulang, yang dimana konduksi tulang itu dia akan terdengar lebih keras. Lalu atau terdengar masih ada suara meskipun di yang sebelah kiri udah tidak terdengaran, karena yang sebelah kiri itu masih utamanya menggunakan getaran gelombang udara. Lalu sobaknya memanjang. Kenapa sobak memanjang di telinga kanan? Karena di yang telinga kiri kan normal nih pada telinganya sama dengan pemeriksa, karena getarannya lebih utama melalui gelombang suara dan gelombang udara dan bukan melalui getaran pada tulang. Namun di telinga kanan dia sudah menggunakan getaran tulang untuk mendengar. Nah, itu yang menyebabkan sobaknya memanjang. Lalu saya lanjutkan di sini, misalnya dia menyebabkan
perforasi membran timpani yang dimana seromen itu terdorong semakin dalam karena kan dia menggunakan cotton bud, itu seromennya bisa turun makin dalam dan menyebabkan infeksi dan juga menyebabkan migrasi dari flora normal atau bakteri eksternal. Di sini flora normalnya ada di itu bakteri atau jamur yang ada di area Canalis otis. Namun di sini bukan jamur, kenapa nanti akan saya jelaskan. Namun di sini juga menyebabkan bakteri eksternal. Kenapa bisa ada bakteri eksternal? Karena tadi dia berenang ya. Lalu dia menyebabkan perkembangbiakan bakteri. Nah, sebelum saya lanjutkan dengan perkembangbiakan bakteri, saya akan menjelaskan lebih dahulu. Dia kan tadi berenang ya di 2 bulan lalunya. Dia berenang, kanal telinga terpapar air, dan maka kanalnya lembab. Nah, kanal yang lembab ini juga nanti masuknya ada bakteri eksternal yang menyebabkan kondisi yang mendukung untuk si bakterinya berkembang biak. Terakhir dia ada ISPA yang dimana dia sering batuk pilek, yang berarti kan imunnya tidak terlalu kuat ya, dan juga dia terjadi aktivasi dari sel emas nanti melalui histamin, bradikinin, dan leukotriene. Histamin dan bradikinin menyebabkan bradikinin khususnya menyebabkan pasiennya jadi batuk karena dia mengaktifasi refleks batuk, dan pada histamin itu dia akan menyebabkan peningkatan produksi mukus nasofaring. Nah, mukus nasofaring yang meningkat ini nanti bersamaan dengan perforasi membran timpani yang menyebabkan perubahan tekanan otis media, menyebabkan suction dari mukus dari nasofaring ke otis media melalui tuba eustasi gitu. Perbedaan mukus ini yang nanti juga memicu atau membantu perkembangbiakan bakteri. Nah, tapi di 2 bulan sebelumnya ini, sebelum dia terjadi perkembangbiakan bakteri, dia menyebabkan obstruksi terlebih dahulu pada ventilasi dari otis media, yang dimana otis media itu ventilasinya melalui tuba eustasi untuk menyeimbangkan tekanan, tapi juga untuk membantu drainase dari kanal otis media. Nah, ketika dia tidak bisa drainase, maka menyebabkan inflamasi dan akhirnya harus dikeluarkan melalui kanal otis eksternal, yaitu dia keluar sekret yang steril, encer, dan warna putih tidak berbau. Namun akhirnya bakteri akan berkembang biak, dan bakteri yang berkembang biak ini nanti akan menyebabkan pengenalan oleh sistem imun. Nanti dia akan melalui sistem imun ini itu ada aktivasi komplement untuk membantu opsonisasi, aktivasi imunoglobulin A untuk netralisasi, ada lisosom dan defensin yang untuk menghancurkan, dan akhirnya terjadi destruksi bakteri. Nah, juga terjadi inflamasi pada otis medianya dengan bantuan sel imun. Sel imun nanti kemudian akan mati bersamaan dengan si bakterinya. Nanti juga terjadi produksi mukus yang meningkat di area otis media yang akhirnya menyebabkan nanti sekretnya keluar yang infektif, itu kental, kuning, dan tidak berbau. Nah, tidak berbau ini menandakan bahwa ini bukan jamur, karena pada jamur itu khasnya adalah berbau busuk. Namun di sini karena dua-duanya tidak berbau, maka ini bukan jamur. Selanjutnya, bakteri-bakterinya nanti bisa memicu pasien ini kena demam. Kenapa? Karena di sini ada leukotriene. Nah, leukotriene ini akan menyebabkan kemotasi dari sel T dan makrofag. Nah, makrofag dan sel T ini nanti akan menyebabkan aktivasi dari toll-like receptor yang akan menyebabkan inflamasi dari isthmus atau area eustachian tube yang di tengah-tengah. Ketika dia isthmusnya inflamasi, dia akan menyebabkan obstruksi secara kronis dan inflamasi secara kronis. Lalu dia juga akan menyebabkan aktivasi dari sel B plasma yang akan nanti memproduksi IgG untuk membantu proses inflamasi. Di sini juga akan inhibisi dari interleukin 10, akan mengaktifasi juga interferon gamma atau mengeluarkan interferon gamma dari makrofag dan interleukin 8. Interleukin 8 akan membantu monositosis, makanya di sini monositnya meningkat. Interferon gamma melalui kemotaksi makrofag juga akan menyebabkan monositosis. Lalu juga dia akan melalui makrofag ini akan dia mengeluarkan TNF alpha dan interleukin 6 yang dimana akan mengubah asam arachidonat menjadi PGE2 yang bisa meningkatkan set point dan menyebabkan demam. Lalu juga dari inhibisi interleukin 10 dan produksi IgG yang menyebabkan inflamasi ini nanti akan menyebabkan otopatogen itu bisa nanti karena inflamasinya kronis dan bakterinya tidak mati-mati, dia akan menyebabkan pembentukan biofilm. Nah, biofilm ini nanti akan menyebabkan si pasien kan berobat beberapa kali ke puskesmas tapi tidak ada perbaikan ya. Kenapa? Karena bakteri yang sudah membentuk biofilm ini tidak mempan dengan antibiotik biasa. Lalu juga dia akan menyebabkan gejalanya berulang karena inflamasinya kronis juga, dan mediator inflamasi ini bisa difusi pada basal koklea. Nah, kenapa bisa difusi? Karena bisa dilihat di sini kalau di gambar sini ada di atas itu ada oval window bersama dengan stapes. Namun di sini bawahnya ada oval window atau round window. Nah, round window ini bisa terjadi difusi mediator inflamasi pada round window menyebabkan imbalance dari kalsium, yang dimana kalau kalsiumnya imbalance maka terjadi aktivasi dari saraf di area basal koklea yang dimana itu memicu seperti sensasi terdengar suara di nada tinggi. Kenapa nada tinggi? Karena dia di basal koklea. Kalau dia di area tengahnya koklea ini kan dia udah ujung ya. Kalau kita gulung kayak kita gelar tikar, kita menggelar si koklea, bagian ujungnya kan dia untuk nada rendah, nada tingginya di area basal. Nah, karena nada tingginya terpicu karena imbalance kalsium, dia terdengar sepertinya berdengung. Lalu juga bisa lama-lama terjadi destruksi dari stereosilia. Baik, mungkin sekian untuk penjelasannya. Saya akan menjelaskan sekarang mengenai tata laksana pasien. Pertama, untuk edukasi pasien,
untuk jangan menggunakan cotton bud untuk mengeringkan telinga supaya tidak terjadi kejadian yang sama, lalu juga mengikuti anjuran dokter. Kemudian di sini pengobatan topikalnya menggunakan tetes telinga antibiotik yang berupa ciprofloxacin 4 tetes per kali pemakaian pada telinga yang sakit selama 2 kali sehari maksimal 2 minggu. Lalu untuk oralnya di sini pakai antibiotik. Nah, antibiotiknya karena tadi ini tidak bisa antibiotik biasa ya, dia pakai antibiotik kombinasi dengan asam clavulanat dengan 3 kali sehari selama 1 minggu dengan dosis 25 sampai 50 mg per kilogram berat badan per hari. Nah, di sini pasien 15 tahun. Kita bisa perkirakan berat badannya 2 kali 15 30 tambah 8 38 kilo. Maka nanti bisa dikalikan sendiri ya. 38 dikali 25 sampai 50 mg itu dosis maksimal per harinya. Lalu untuk analgesinya bisa pakai NSAID atau pakai paracetamol dengan dosis 200 mg per kilogram berat badan per hari, itu untuk dosis anak-anak. Kemudian jangan gunakan edukasi juga bahwa antibiotik oral itu harus habis. Nah, ini tindakan yang harus kita lakukan sebagai dokter umum, itu pertama merujuk ke spesialis THT untuk irigasi telinga menggunakan NaCl. Di sini tidak lupa juga untuk mempertimbangkan tindakan operatif bila diperlukan, karena kita belum diukur nih untuk luas perforasinya. Biar luas perforasinya sangat luas, itu harus ada tindakan operatif. Namun di sini kita di kasus tidak tahu. Baik, mungkin sekian untuk penjelasannya. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa untuk bisa juga download tip chartnya di deskripsi. Ada link-link sumber jurnal juga, boleh dibaca sendiri bila ada yang dirasa kurang lengkap atau ada yang salah. Mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa dan semangat sokanya. Bye-bye.